Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, konnichiwa, hajimemashite, watashi no namae wa Muhammad Farhan Madani desu. Madani to yande kudasai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Madani, kelas 13 Hijabe. Di sini saya akan menyampaikan materi atau memaparkan sedikit tentang materi yang ada di buku bahasa Jepang. Lebih detailnya lagi hanya pada bab 47, 48, dan lampiran halaman 22. Oke, mari kita mulai. Untuk yang pertama adalah bab 47, yaitu tentang cara menyatakan larangan dengan baik dan tepat. Kata kerja. Dalam melarang sesuatu, biasanya yang dilarang adalah suatu kegiatan atau pekerjaan, sehingga dalam kalimat larangan pasti terdapat kata kerja. Contohnya, jangan merokok, jangan memotret gedung ini, jangan makan di dalam kelas, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi di sini kita harus mempelajari dulu beberapa contoh kata kerja yang umum digunakan dalam bahasa Jepang. Oke, di sini yang pertama adalah membuang atau bahasa Jepangnya adalah suteru. Dalam kalimatnya saya mencemari atau saya membuang. Misalnya, bahasa Jepangnya adalah gomi wo sutemasu. Saya mencari gomi wo sutemasu. Dan yang kedua adalah lakukan. Atau di sini dalam gambar dapat dilihat ada seorang anak yang sedang memberi makanan kepada hewan peliharaannya yaitu kucing. Dalam kalimatnya yaitu saya akan memberi makan. Bahasa Jepangnya adalah esao yarimasu. Saya akan memberi makan esao yarimasu. Berikutnya ada saya merokok. Bahasa Jepangnya adalah tabako wo suimasu. Saya merokok, tabako wo suimasu. Jadi di sini saya belum menjelaskan dulu tentang kalimat larangannya, tapi hanya menjelaskan dulu tentang kata kerja yang biasanya ada di kehidupan kita sehari-hari. Itu kan seperti merokok, memberi makanan hewan, dan juga membuang sampah. Seperti itu. Dan untuk mencatatnya agar lebih mudah, silahkan bisa melakukan screen capture. Apabila OS-nya Windows, bisa melakukan dengan menekan tombol Windows dan juga print screen. Oke, akan saya lanjutkan. Berikutnya adalah mengambil gambar. Jangan dulu yang mengambil gambar ya, tapi yang saya akan memancing. Saya akan memancing dalam bahasa Jepang yaitu suriwoshimasu. Saya akan memancing suriwoshimasu. Berikutnya ada mengambil gambar. Mengambil gambar bahasa Jepangnya adalah shiashi no torimasu. Shiashi no torimasu. Oke, seperti yang tadi untuk mengcapture apa yang sudah saya jelaskan, karena ada di dalam slideshow juga, silahkan dapat melakukan screen capture menekan tombol Windows print screen secara bersamaan hingga layar berkedip. Oke, berikutnya adalah kata tempat. Karena biasanya sesuatu yang dilarang itu berkaitan dengan di mana tempatnya. Misalnya, ketika kita di sekolah, kita tidak boleh membawa handphone misalnya. Atau ketika di dalam masjid, tidak boleh dong menggunakan sendal masuk ke dalam masjid. Atau misalnya ketika di pom bensin, tentu tidak boleh merokok. Dan di sini saya akan memaparkan kembali beberapa contoh kata tempat yang biasa digunakan sehari-hari. Di sini saya akan menyampaikan apa bahasa Jepang dari kata tempat tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama misalnya ada sungai. Sungai itu bahasa Jepangnya adalah kawa. Sungai kawa. Sungai bahasa Jepangnya adalah kawa. Yang kedua adalah masjid atau mosuku. Masjid mosuku. Biasanya ini diambil dari kata serapan dari bahasa Inggris yaitu mosque. Ya. Jadi bahasa Jepangnya adalah mosuku. Berikutnya ada gakko. Artinya sekolah. Sekolah gakko. Sekolah gakko. Jadi ko-nya itu sedikit panjang gitu ya. Berikutnya ada gereja. Terakhir ada gereja. Ya, gereja itu bahasa Jepangnya adalah kyokai. Gereja kyokai. Oke, seperti biasa untuk men-save atau screen capture silakan tekan tombol Windows print screen agar bisa dijadikan sebagai acuan pembelajaran di lain waktu. Berikutnya adalah pola kalimat. Untuk melarang suatu pekerjaan atau kegiatan, digunakan sebuah kalimat bentuk nai. Oke, langsung saja diberikan contoh. Yang pertama adalah misalnya, ya, tolong jangan merokok. Bahasa Jepangnya adalah tobacco wo suwanai de kudasai. Kudasai itu artinya toko ya, jadi tolong jangan merokok. Tobacco wo suwanai de kudasai.
Yang contoh yang kedua adalah lebih sopan lagi ya di sini adalah menggunakan kata maaf terlebih dahulu. Maaf, tolong jangan berfoto di sini. Sumimasen, koko de sanshin wo toranai de kudasai. Maaf itu sumimasen dan ada lagi-lagi kata tolong di sana yaitu kudasai. Oke, bisa langsung dilanjutkan atau oh ya untuk screen capture sekalian bisa pause dulu ya videonya, pause dulu langsung screen capture lagi. Berikutnya adalah bab 48. Kita langsung pindah bab nih ke bab baru, bab 48, yaitu tentang cara menyatakan pengalaman atau perbuatan yang dilakukan di masa lampau, atau seperti kalau di bahasa Inggris itu past tense ya. Kalau kalimatnya pertama, digunakan untuk menyatakan pengalaman atau perbuatan di masa lampau. Kata kerja harus diubah ke bentuk tak. Contohnya, mimas artinya melihat. Maka apabila kita sedang menceritakan sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lampau, mimas dirubah menjadi mita. Mimas, mita. Oke, seperti itu. Berikutnya, nah ini saya akan menyampaikan beberapa pola perubahan kata. Di sini yang pertama adalah golongan 1, yaitu bentuk mas dan bentuk taknya ya. Jadi bertemu, bahasa Jepangnya adalah aimas. Nah, sedangkan bentuk lampaunya, aimas bukanlah aimas, tapi ata. Aimas menjadi ata. Tidak juga menjadi aita. Karena ini golongan 1 ya. Jadi aimas, ata. Yang kedua adalah berdiri. Berdiri itu bahasa Jepangnya tashimas. Bentuk tanya atau lampaunya yaitu tata. Berikutnya ada duduk. Bahasa Jepangnya adalah suarimas. Bentuk tanya atau lampaunya adalah suwata. Berikutnya ada baca. Dengan bahasa Jepangnya yaitu yomimas. Bentuk taknya adalah yonda. Berikutnya ada bermain. Bermain bahasa Jepangnya adalah asobimas. Bentuk taknya atau lampaunya yaitu asonda. Mati atau meninggal atau apa yang sejenisnya, tewas. Bahasa Jepangnya yaitu shinimas. Shinimas. Bentuk tanya itu adalah shinda. Shinimas, shinda. Berikutnya ada mendengarkan. Mendengarkan itu bahasa Jepangnya adalah kikimas. Bentuk taknya adalah kita. Kikimas, kita. Berikutnya ada berenang. Bahasa Jepangnya adalah oyogimas. Dan bentuk tak atau lampaunya yaitu oyoida. Oyoida. Yang terakhir, untuk golongan 1 ada cerita. Bahasa Jepangnya adalah hanashimas. Hanashimas. Dan bentuk taknya adalah hanashita. Hanashimas menjadi hanashita. Oke, berikutnya ada golongan 2, yaitu saya di sini akan memberikan 2 contoh. Pertama untuk melihat dan yang kedua makan. Pertama untuk melihat. Bahasa Jepangnya adalah mimas. Mimas. Bentuk taknya adalah mita. Mimas menjadi mita. Atau bentuk lampaunya itu mita. Yang kedua adalah makan. Makan itu bahasa Jepangnya tabemas. Maka bentuk lampaunya adalah tabeta. Tabemas menjadi tabeta. Berikutnya di sini ada golongan 3, yaitu saya akan memberikan 3 contoh. Datang, melakukan, dan belajar. Datang itu bahasa Jepangnya adalah kimas. Dan bentuk lampaunya adalah kita. Kimas, kita. Kimas, kita. Oke, datang. Jadi kita dan kimas artinya sama-sama datang, namun kita adalah bentuk past tense-nya ya. Berikutnya adalah melakukan. Bahasa Jepangnya adalah shimas. Shimas bentuk lampaunya adalah shita. Jadi shimas menjadi shita ketika dirubah menjadi bentuk lampau. Terakhir adalah benkyou shimas atau belajar. Benkyou shimashita. Bentuk lampaunya adalah benkyou shimashita. Benkyou shimas menjadi benkyou shimashita. Oke, sekali lagi untuk menyimpan, jangan lupa tekan tombol window print screen ya untuk menyimpan pembelajaran yang telah dipelajari. Berikutnya adalah contoh kalimat. Di sini contoh kalimat saya akan menyontohkan 2 kalimat, yaitu contoh pernyataan dan juga contoh pertanyaan. Untuk pernyataan, di sini saya memberikan contoh yaitu saya telah melihat sakura. Saya telah melihat bunga sakura. Bahasa Jepangnya yaitu sakura wo mita koto ga arimasu. Sakura wo mita koto ga arimasu. Seperti yang tadi telah dijelaskan ya, melihat di sini tidak menggunakan kata mimas tapi mita karena ini lampau. Saya telah melihat sakura. Jadi yang digunakan adalah mita bukan mimas. Kalau mimas jadinya sakura wo mimas koto ga arimasu, kan tidak seperti itu, tapi mita koto ga arimasu. Oke, berikutnya untuk yang pertanyaan. Di sini pertanyaannya adalah apakah Anda pernah menyelam? Dan bahasa Jepangnya yaitu diving wo shita koto ga arimasu. Di sini juga dilihat menggunakan katanya itu yaitu shita, bukan shimas tapi shita gitu ya. Pernah enggak gitu menyelam?
Daibingu wo shita koto ga arimasu. Bukan shimasu koto ga arimasu ya, enak juga didengarnya. Shita koto ga arimasu. Nah ya. Berikutnya di sini nih terakhir nih ya, saya akan membahas tentang lampiran 22, yaitu tentang les luar sekolah. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, apa yang biasanya kamu lakukan pulang sekolah? Mungkin ada yang kalau di Indonesia ya, mungkin mengaji, bermain, atau lain sebagainya, misalnya gotong royong, membersihkan got, solokan, atau apa. Itulah kira-kira. Ada yang les juga, atau ada yang les juga ya, bisa jadi ada yang les juga pulang sekolah. Giat sekali belajarnya dia ya. Pulang sekolah langsung les. Dan pertanyaan kedua yaitu, berapa lama kamu melakukannya? Ada yang pulang sekolah misalnya ngaji, pulang sekolah jam 2 mulai ngaji setelah asar, dan jam 5, jam 4 sudah selesai. Jam 5, jam 4 sudah selesai, oke. Jadi ada yang cuma setengah jam, ada yang 2 jam, ada juga yang sampai azan maghrib baru selesai pulang ya. Misalnya yang lagi bermain bola itu biasanya sampai azan maghrib. Tuh kira-kira. Berikutnya coba nih ya. Kalau Anda pulang sekolah nanti, les apa yang sekiranya ingin kamu coba? Mungkin ada yang mau mencoba les musik, atau les bela diri, atau les pelajaran mungkin ya. Mengulang lagi pelajaran yang dipelajari di sekolah, matematika, IPA, kira-kira yang masih kurang menguasai, kita ulang lagi. Ini, kalau di Jepang, mereka itu biasanya melakukan les keahlian di luar yang dipelajari di sekolah. Misalnya kendo, musik, dan budaya seperti seni tari atau tarian tradisional Jepang. Pulang sekolah mereka itu les, tapi bukan les atau belajar lagi sesuatu yang dipelajari di sekolah, melainkan yang di luar dipelajari di sekolah. Itu yang dilakukan di Jepang. Berikutnya, nah ini adalah kegiatan mereka. Yang pertama yaitu misalnya les musik. Siswa ini di sana datang ke guru lesnya. Misalnya siswa A ingin melakukan les musik piano gitu, belajar piano. Bukan gurunya yang datang ke siswa, tapi siswanya yang mendatangi tempat gurunya tersebut. Sehingga saat memainkan piano akan langsung dan terus dibimbing oleh guru pianonya tadi. Sehingga ketika melakukan kesalahan bisa langsung dikoreksi dengan cepat. Dan yang kedua ada kendo. Kendo ini seperti bela diri ya, seni bela dirinya Jepang, yaitu ken artinya pedang, dan dalam bahasa juga artinya adalah berani, dan do artinya jalan. Jalan itu menjadi proses itu ya. Jadi secara bahasa itu kendo itu artinya proses menuju keberanian. Wah, gitu kira-kira ya. Terus digambar di sini ditampilkan nih ada beberapa alat-alat dalam bela diri kendo. Yang pertama misalnya do, namanya do, gitu. Do artinya yaitu pelindung perut yang digunakan untuk melindungkan perut. Berikutnya adalah me atau pelindung kepala. Berikutnya adalah kote, sarung tangan, dan shinai artinya pedang. Itu kira-kira, dan masih ada lagi alat-alat yang mungkin mereka gunakan di sana namun tidak dapat saya jelaskan di sini secara rinci. Dan yang terakhir, yang ketiga, mereka setelah pulang sekolah juga bisa jadi les menari ya, les tari. Dan di sini yang dapat dilihat pada gambar yaitu adalah salah satu tarian tradisional dari Jepang yang bernama Nihon Buyo. Sistemnya hampir sama seperti les musik tadi ya, siswa datang ke tempat sanggar tarinya terus untuk diajarkan oleh gurunya secara intensif mungkin ya, jadi hingga ahli gitu ya kira-kira. Oke, berikutnya adalah ini beberapa kisah tentang mereka yang ada di Jepang gitu ya. Pertama nih, namanya adalah Chiba Miki. Dia adalah seorang siswa kelas 2 SMA, dia tinggal di Hokkaido, dan dia belajar tentang peternakan di sekolahnya. Jadi ketika sekolah di SMA itu, mungkin kalau di Indonesia itu seperti SMK ya, jadi ada jurusan itu, jurusan peternakan. Mengapa dia tertarik belajar peternakan nih di sekolahnya? Karena dia itu berasal dari background keluarga yang memang ahli dari dulunya itu di bidang peternakan. Sehingga di sekolah nih yang dia pelajari yaitu misalnya memerah sapi, terus mengurus hewan-hewan, beri makan hewan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peternakan atau perkembangbiakan hewan ya. Berikutnya ada lagi nih, ternyata bahasa Jepang itu mendunia ya, misalnya di sini nih, sampai ke Kenya bahasa Jepang itu dipelajari, dan salah satunya itu adalah ada siswa sekolah yang bernama Dunchan Maina. Dunchan Maina ini dia adalah seorang siswa di Kenya yang mempelajari bahasa Jepang. Dan katanya ketika mempelajari bahasa suatu negara gitu, bahasa asing, kita juga harus mempelajari budaya-budaya di sana. Kenapa mereka di sana mempelajari bahasa Jepang? Karena berdasarkan data, hampir 10.000 orang setiap tahunnya itu orang Jepang ya,
orang Jepang, 10.000 orang Jepang setiap tahun itu datang ke Kenya untuk berwisata, dan mereka ini berkeinginan kuat untuk menyampaikan budaya-budaya mereka di Kenya kepada orang-orang Jepang atau turis-turis yang datang. Oleh karena itu mereka belajar bahasa Jepang dengan sangat antusias. Dan berikutnya itu ada satu kisah lagi dari eh, pemuda yang bernama Fabrice Buon. Dia adalah seorang pemuda asal Prancis. Dia menekuni pekerjaan di bidang sesuatu yang berkaitan dengan Jepang misalnya nih ya. Dia itu kerjanya yaitu adalah memasarkan musik-musik Jepang, memasarkan komik-komik Jepang, buku-buku Jepang, karena dia dari kecil sudah suka dengan karya-karya Jepang. Seperti itu di luar negeri gitu ya. Sampai ke Prancis, ke Kenya, ternyata bahasa Jepang juga banyak orang yang menyukainya. Oke, mungkin cukup sekian dulu presentasi yang saya sampaikan kali ini. Ganbate, arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita stop recording.